Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat melaksanakan acara pada siang hari ini yang diselenggarakan secara virtual dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Gugus 2 Romoko kepada Bapak Dwi Rahmanto Serahi, SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Bapak Ibu, ke depan memang tuntutan di dunia pendidikan memang tidak boleh terlepas dari laporan-laporan yang bersifat mendadak, bersifat yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Dwi Rahmanto Agus Rahardi. Kita masuk pada acara yang kedua yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita yaitu beliau Bapak Wahyudi SPD. Kepada beliau Bapak Wahyudi SPD dipersilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan puja-puji syukur bahwasannya pada hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk mengadakan pelatihan pembuatan rencana anggaran dan kegiatan sekolah pendahului perubahan 1 RKAS MP1 BOS reguler tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Materi pada saat ini adalah juknis dari BOS reguler tahun 2021 itu ada Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Materi yang kedua adalah penggunaan dana BOS reguler dan yang ketiga adalah pembuatan RKAS MP1 nomor 6 tahun 2021 itu ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Februari tahun 2021 yaitu tentang tata kelola penggunaan alokasi dana BOS tahun 2021. Pokok kebijakannya adalah yang pertama adalah penetapan sekolah penerima dana BOS reguler berdasarkan data pada Dapodik setiap tanggal 31 Agustus. Tiga adalah pencairan dibagi menjadi 3 tahap. Terus yang terakhir adalah penggunaan dana BOS meliputi 10 komponen. Penggunaan dana BOS reguler itu digunakan di 10 komponen. Nah, pemberian dana BOS reguler ini dari pemerintah pusat, dari kementerian itu langsung ke rekening bank masing-masing sekolah, baik itu sekolah negeri maupun sekolah swasta yang memenuhi persyaratan. Ada 3. Yang pertama ada mekanisme penyaluran dan tahapan penyaluran. Itu ada PMK nomor 17 garis miring PMK.07 garis miring 2021. Yang kedua ada tata kelola penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan. Di situ sesuai dengan Permendagri nomor 64 tahun 2020. Sasaran dan kriteria penerima dan penggunanya itu sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2021. Bantuan biaya sekolah ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik. Kriteria untuk sekolah yang mendapatkan dana BOS ini adalah yang pertama mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan setiap tahun. Dana BOS itu dirinci menjadi 10 komponen. Komponen yang pertama adalah penerimaan peserta didik baru, yang kedua ada pengembangan perpustakaan, yang ketiga kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, keempat ada kegiatan asesmen, evaluasi pembelajaran, kelima ada pembiayaan administrasi kegiatan sekolah, ada pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, yang ketujuh ada pembiayaan langganan daya dan jasa, 8 ada pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, yang ke-9 ada penyediaan alat multimedia pembelajaran, dan yang 10 ada pembayaran honor. Nah, di sini batas pengambilan data Dapodik itu ada 31 Agustus setiap tahunnya. Terus di sini untuk pencairan dana BOS itu dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama itu adalah 30% dari dana 1 tahun. Untuk tahap kedua ada 40% dari
dana yang didapat 1 tahun, dan yang terakhir ada tahap ketiga adalah 30% lagi. Penggunaan tahap 1 itu digunakan dari bulan Januari sampai Maret. Sedangkan untuk tahap kedua dimulai dari April sampai dengan Agustus. Sedangkan tahap ketiga itu dimulai dari September sampai Desember. Penggunaan dana BOS tidak boleh dilakukan seperti ini, yang disilang-silang ini ya. Yang disilang itu berarti disimpan dengan maksud dibungakan, itu tidak boleh. Dipinjamkan ke pihak lain juga tidak boleh. RKAS, saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi untuk RKAS MP1 ini memperbaharui dan menyempurnakan dari RKAS MP yang dahulu pernah dibuat di tanggal 3 Februari. Untuk formatnya di sini jelas, untuk di cover tinggal Bapak Ibu tinggal mengganti sesuai dengan SD masing-masing atau sekolah masing-masing. Di sini sebagai contoh ada SDN 1 Sionoharjo dan alamatnya silahkan diganti untuk Bapak Ibu. Untuk pengisian pertama silahkan untuk mengisi di program. Di program silahkan Bapak Ibu mengisi untuk identitasnya. Untuk angka yang ada di dalam format ini semua sudah dikunci, insya Allah sudah valid dan sudah terintegrasi di setiap sheetnya, sehingga Bapak Ibu tinggal mengisi identitas saja. Setelah selesai mengisi identitas di sekolah masing-masing, silahkan mengisi di RKAS untuk jumlah penerima sesuai dengan siswa yang terdapat di Dapodik pada tanggal 31 Agustus. Di sini ada contoh, di SDN 1 Sionoharjo ada 101 kali 900.000, dapatnya 90.900.000. Setelah selesai ini Bapak Ibu silahkan untuk membuka rincian. Silahkan dibuka untuk rinciannya. Terus silahkan dipindah untuk volume pagunya. Jadi volume pagu sekolah perhitungan 1 tahun yang sudah dibuat pada tanggal 3 Februari kemarin silahkan dipindah dulu. Misalkan di sini ada penerimaan peserta didik baru, ada fotokopi, ada MMT, silahkan ini. Setelah diisi sampai yang terakhir nomor 10 pembiayaan honor, silahkan nanti untuk mengisi rincian tiap tahapnya. Jadi di sini sudah dibentuk juga. Untuk warna yang abu-abu ini tidak boleh diisi, tidak bisa diisi. Bapak Ibu tinggal mengisi dengan warna yang Terima kasih Bapak Ibu. Untuk kegiatan kesimpulan di sini saya akan menampilkan beberapa RKAS dengan total yang sama juga. Untuk program dari SDN 2 Panekan itu sudah terperinci menjadi 3 tahap dan tidak ada selisih. Di rincian pun juga begitu, dari kompetensi pertama penerimaan peserta didik baru sampai terakhir honor itu juga sudah sama. Kan untuk yang kedua ada SDN 4 Iromoko. Untuk pengeluaran di 8 standar juga sama, 65.700.000. Di program juga begitu, di tahap 1, 2, 3 sudah sama semuanya dengan persentase 30, 40, 30. Begitu juga dengan belanja pegawai, barang jasa dan belanja modal juga sudah tidak ada selisih. Di rincian pun dari awal penerimaan peserta didik baru sampai dengan penerimaan honor itu juga sama, 65.700.000.